Halo teman pintar, bertemu kembali dengan aku di channel YouTube Kita Pintar pada bidang studi geografi. Pada video ini, kita akan belajar materi komponen-komponen peta. Oke teman pintar, langsung saja kita bahas satu persatu lebih rinci. Oke, di sini sudah disajikan satu gambar peta, di mana untuk komponen yang pertama ialah adanya judul peta. Komponen yang kedua ada orientasi atau penunjuk arah. Yang ketiga ada skala atau skala peta. Yang keempat ada legenda. Yang kelima ada inset. Yang keenam ada sumber peta. Yang ketujuh ada nama pembuat peta. Yang kedelapan ada tanggal pembuatan peta. Yang kesembilan ada garis tepi. Dan yang terakhir yaitu adanya garis astronomi. Oke teman pintar, langsung saja kita masuk ke komponen yang pertama, yaitu judul peta. Judul peta di sini diartikan sebagai suatu komponen peta yang menggambarkan isi dan jenis peta. Menggambarkan isi dan jenis peta. Jadi judul itu dibuat harus sesuai dengan peta yang dibuat. Judul itu harus menggambarkan peta yang dibuat, isi peta yang dibuat, intinya seperti itu. Misalnya, kita membuat peta administrasi Kabupaten Boyolali, maka judulnya yang harus ditulis ialah peta administrasi Kabupaten Boyolali. Kalau kita ingin membuat peta tentang persebaran tanah di Kabupaten Boyolali, misalkan ada tanah aluvial dan lain sebagainya, maka peta tersebut harus berjudul peta persebaran jenis tanah di Kabupaten Boyolali. Seperti itu. Jadi, untuk judul peta ini harus menggambarkan peta yang digambarkan atau peta yang dibuat. Contoh lainnya, misalkan kita ingin membuat peta pariwisata Kabupaten Boyolali, maka judulnya ya peta pariwisata atau peta persebaran pariwisata di Kabupaten Boyolali. Khusus untuk judul peta ini ditulis secara keseluruhan menggunakan huruf kapital atau menggunakan huruf besar semuanya. Tidak boleh menggunakan huruf kecil, seperti itu. Komponen yang kedua ada garis tepi. Garis tepi ini adalah garis yang terletak di bagian tepi peta, dan ujung-ujung tiap garis bertemu dengan ujung garis lainnya. Nah, garis tepi ini tujuannya ialah untuk membantu peta supaya terlihat rapi, sehingga peta antara map face ya atau muka peta itu akan terpisah dengan yang namanya legenda, insert, dan lain sebagainya atau informasi-informasi dari peta tersebut. Yang ketiga ada garis astronomi atau garis koordinat atau titik koordinat. Garis astronomi atau koordinat berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat secara absolut, untuk menentukan lokasi tetapnya dari suatu tempat atau lokasi pastinya. Garis astronomi atau garis koordinat atau titik koordinat ini dicirikan adanya angka ya, menggunakan angka dan juga adanya derajat. Nah, derajat lintang utara, lintang selatan, bujur timur itu menunjukkan adanya garis astronomi atau titik koordinat. Garis yang ada di dalam muka peta atau map face itulah garis koordinat atau garis astronomi. Biasanya atau pastinya itu menggunakan angka, ada angkanya. Misalkan kalau digambar yang ada di situ ya, peta yang ada tulisan gerobogannya, gerobok ya, di situ kepotong, itu ada angka 110 derajat 40 menit dan 0 detik. Nah, itu menunjukkan adanya garis astronomi. Contoh lainnya, angka-angka koordinat dalam suatu derajat, menit, dan detik. Itu adalah ciri khas dari garis astronomis. Contohnya itu adalah 10 derajat lintang utara sampai dengan 15 derajat lintang selatan. Itu menunjukkan adanya garis astronomis. Garis astronomis atau titik koordinat itu pasti pakai angka, ada derajatnya. Lintang utara, lintang selatan, bujur timur, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada orientasi atau penunjuk arah, atau bisa dikatakan juga
mata angin. Orientasi ini menunjukkan posisi dan arah suatu wilayah. Biasanya berbentuk tanda panah yang menunjukkan arah utara atau mengarah ke arah utara. Ada tanda panah, kemudian ada huruf U. Huruf U ini menunjukkan arah utara. Dalam peta, bagian atas itu sudah pasti menunjukkan arah utara, sedangkan bagian bawah peta itu menunjukkan arah selatan. Tetapi ketika teman-teman tidak paham mana utaranya, mana selatan, teman pintar bisa memahami melalui orientasi yang ada, di mana ketika ada tanda panah, kemudian ada huruf U, maka otomatis peta tersebut menunjukkan arah utara, sesuai dengan arah tanda panahnya, seperti itu. Yang selanjutnya ada skala peta. Skala merupakan perbandingan atau rasio antara jarak dua titik pada suatu peta dan jarak sesungguhnya. Kedua titik tersebut di permukaan bumi atau di lapangan dan pada satuan yang sama. Intinya, skala itu adalah membandingkan antara jarak dua titik pada peta dan jarak sebenarnya yang ada di lapangan. Itu adalah skala. Misalnya, kita ingin membuat peta Indonesia. Peta Indonesia itu kan sangat amat luas, sangat amat besar. Tidak bisa digambarkan di kertas. Sehingga, supaya bisa digambarkan di kertas, maka kita harus memperkecilnya dengan perbandingan tertentu. Di mana cara memperkecil ini menggunakan yang namanya skala. Ada rasionya atau perbandingannya. Untuk skala sendiri, terdapat beberapa jenisnya. Ada 3 jenis skala. Yang pertama adalah skala angka. Skala angka, kata kuncinya pasti menggunakan angka. Contohnya, ada kalimat 1:500.000. Di mana di sini bisa dibaca bahwasanya 1 cm pada peta mewakili 500.000 cm di lapangan atau 5 km di lapangan. Itu adalah skala angka. Pasti menggunakan angka 1:500.000. Kemudian ada skala garis atau skala grafis. Skala ini menunjukkan garis lurus yang dibagi dalam beberapa ruas. Nah, ini skala garis ya, atau skala grafis. Teman pintar bisa melihatnya di contoh yang tadi sudah ada, di mana skala untuk peta-peta secara umum di Indonesia itu menggunakan 2 skala, skala grafis atau garis dan juga skala angka. Kemudian, yang ketiga adalah skala verbal. Skala verbal ini skala yang menggunakan kalimat. Ini untuk yang verbal. Contohnya, 1 inch to 1 mile. Artinya bahwasanya 1 inci di peta menyatakan jarak 1 mil di lapangan. Hanya saja untuk skala verbal ini tidak digunakan ya, atau jarang sekali digunakan di Indonesia. Biasanya hanya digunakan untuk peta-peta yang dibuat di Amerika dan juga di Eropa. Untuk kata kuncinya, skala angka yang menggunakan angka adanya 1:500.000, 1:200.000, 1:1 juta. Skala grafis atau garis, nanti pasti ada garisnya, hitam putih ya, belang-belang seperti itu. Kemudian skala verbal itu nanti menggunakannya kalimat. Oke, selanjutnya ada komponen legenda dan juga simbol. Legenda di sini diartikan sebagai keterangan dari simbol-simbol, atau bisa diartikan juga sebagai kumpulan dari beberapa simbol-simbol peta. Sedangkan simbol sendiri diartikan sebagai tanda atau gambar yang mewakili penampakan yang ada di permukaan bumi. Contohnya untuk yang simbol gunung berapi aktif akan disimbolkan dengan segitiga warna merah. Sedangkan gunung api yang tidak aktif atau mati maka akan disimbolkan dengan segitiga berwarna hitam. Nah, kumpulan dari simbol-simbol tadi itu dinamakan legenda. Simbol dibedakan atau dibagi menjadi 3. Yang pertama ada simbol titik, digunakan untuk menyajikan tempat atau data posisional. Bentuknya titik kecil. Contohnya apa saja? Yaitu menunjukkan ibu kota negara, ibu kota provinsi, dan lain sebagainya. Intinya bentuknya itu kecil, seperti titik itu saja. Ada bentuk segitiga, kotak, dan lain sebagainya.
Selanjutnya ada simbol garis atau simbol garis, maaf. Digunakan untuk menyajikan data yang berhubungan dengan jarak. Bentuknya garis memanjang. Nah, simbol garis di sini ada sungai, ada jalan raya, batas provinsi, batas kabupaten, batas kota, batas negara. Itu disimbolkan dengan adanya simbol garis. Bentuknya itu garis memanjang. Selanjutnya ada simbol area. Simbol area ini untuk mewakili suatu area wilayah tertentu. Bentuknya luasan. Contohnya menggambarkan adanya danau, adanya rawa, adanya sawah. Nah, itu menggunakan area. Kalau simbol titik bentuknya titik kecil. Kalau simbol garis menggunakan garis ya, memanjang. Kalau area itu menggunakannya ada area atau wilayah, luasan wilayah seperti itu. Selanjutnya ada inset. Inset merupakan kedudukan daerah yang dipetakan terhadap daerah sekitarnya, di mana inset ini berfungsi untuk menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain yang ada di sekelilingnya. Misalnya, ketika kita ingin membuat peta Kabupaten Boyolali, untuk mengetahui posisinya di Pulau Jawa, maka kita membuat peta Pulau Jawa. Kemudian di dalam peta Pulau Jawa tersebut, kita perjelas peta Kabupaten Boyolali seperti yang ada di gambar ya. Itu adalah contohnya. Peta yang berwarna merah itu menunjukkan Kabupaten Boyolali, sedangkan yang berwarna putih itu merupakan peta Pulau Jawa. Jadi di Pulau Jawa, Kabupaten Boyolali yang posisinya di situ. Selanjutnya, sumber data dan tahun pembuatan. Sumber peta ya, sumber data atau sumber peta menunjukkan sumber data yang digunakan dalam pembuatan peta. Semakin terpercaya sumbernya, maka peta yang dibuat akan semakin valid datanya, semakin bagus, semakin bisa dipercaya. Sedangkan kalau petanya sumber datanya tidak ada, atau sumber datanya itu dari website seperti Wikipedia dan lain sebagainya, data-datanya, maka peta tersebut kurang terpercaya. Seperti itu. Kemudian ada tahun pembuatan peta. Tahun di sini dapat membantu pembaca untuk mengetahui kapan peta tersebut dibuat. Karena waktu pembuatan peta akan berkaitan dengan keakuratan data yang digunakan. Contohnya, ketika kita tahun ini adalah tahun 2023, kita sedang mengamati peta pada tahun 2023, tapi peta yang diamati adalah peta tahun 1990. Ya, secara otomatis peta tersebut datanya sudah tidak akurat karena tahun pembuatannya sudah sangat lama. Akan banyak perkembangan ya, di lapangan atau di lokasi sesungguhnya. Sehingga dalam memahami peta atau membaca peta, ada baiknya kita memperhatikan tahun pembuatannya. Semakin tidak beda jauh ya tahun pembuatannya dengan tahun kita mengamati atau membaca peta tersebut, maka peta tersebut masih sangat valid, akan semakin valid atau bisa dipercaya. Selanjutnya adalah lettering dan juga warna peta. Yang pertama adalah lettering. Lettering adalah semua tulisan yang terdapat pada peta. Kata kunci dari lettering itu adalah tulisan. Penggunaan huruf pada peta. Yang pertama, huruf kapital tegak untuk nama benua dan juga nama provinsi dan nama negara. Huruf kapital miring ini untuk menunjukkan nama samudra dan juga nama lautan. Kemudian huruf kecil tegak ini untuk menunjukkan nama kota, nama kabupaten, dan nama desa ya, atau nama wilayah pada umumnya. Kemudian ada kapital kecil miring itu untuk menunjukkan nama sungai, nama danau, dan nama rawa. Nah, seperti ini. Untuk kapital tegak yang ditulis tegak semuanya itu untuk nama benua, nama negara, nama provinsi itu wajib tegak semua. Sedangkan untuk semua hal yang berkaitan dengan perairan atau air itu harus ditulis secara italik atau miring. Seperti itu. Kita lanjut ke warna peta. Warna peta ini digunakan untuk menunjukkan perbedaan objek pada peta. Menonjolkan
menonjolkan perbedaan objek pada peta, di sini juga berkaitan dengan ketinggian tempat peta. Yang pertama, warna coklat itu menggambarkan kenampakan daerah pegunungan atau dataran tinggi. Sedangkan warna biru menggambarkan kenampakan wilayah perairan seperti laut, sungai, danau, dan rawa. Kemudian ada warna hijau, itu menggambarkan kenampakan vegetasi. Ada hutan, ada perkebunan, dan dataran rendah. Kemudian warna merah dan hitam menggambarkan kenampakan hasil budaya. Misalnya, ada jalan kota, pemukiman, batas wilayah, dan pelabuhan. Hasil budaya manusia itu merupakan hasil buatan ya. Semua hal buatan manusia itu namanya hasil budaya. Kemudian warna putih itu akan menggambarkan adanya wilayah yang bersalju. Nah, itu adalah beberapa contoh atau pembedaan dari lettering dan juga warna peta. Semua penggunaannya itu akan berbeda-beda. Oke, teman pintar, langsung saja kita masuk ke kuis untuk memperdalam pemahaman materi komponen peta dari teman-teman pintar semuanya. Yang pertama, untuk menggambarkan dataran rendah pada peta digunakan warna titik-titik. Nah, baru saja kita bahas tadi. Dataran rendah kira-kira warna apa ya teman pintar? Ya, betul banget nih. Jawabannya adalah warna hijau. Kita lanjut langsung saja ya. Oke, berdasarkan gambar di samping, orientasi ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kira-kira nomor berapa nih? Orientasi, nama lainnya adalah penunjuk arah. Nah, ini menunjukkan penunjuk arah. Angka berapa? Ya, betul sekali, angka 1. Angka 1 ada huruf U, itu otomatis penunjuk arah atau orientasi. Angka 2 atau nomor 2 itu menunjukkan skala peta. Nomor 3 legenda, karena di situ ada kumpulan dari simbol-simbol. Nomor 4 itu ada inset. Sedangkan nomor 5 itu menunjukkan adanya garis astronomi atau titik koordinat, karena di situ menunjukkan adanya angka ya. Oke, selanjutnya objek atau kenampakan di bawah ini sebaiknya menggunakan simbol garis, kecuali yang menggunakan simbol garis apa aja nih? Kecuali ya, tapi jawabannya adalah hutan, betul sekali. Karena hutan ini kan luas, tidak bisa digambarkan dengan simbol garis, tetapi menggunakan simbol area. Nanti digambarkannya dengan warna hijau yang luas. Batas administrasi, betul sekali menggunakan garis. Jalan kereta api, tentu saja garis. Sungai, garis. Jalan juga garis. Kalau kita ingin menggambarkan kenampakan pegunungan, nanti menggunakannya simbol titik. Menggambarkan bandara, maka menggunakan simbol titik. Seperti itu. Kemudian untuk menggambarkan adanya danau atau rawa pening yang ada di Salatiga, di sekitaran Kabupaten Semarang. Nah, itu menggunakan simbol area. Ya. Nah, silakan. Selanjutnya, teman pintar bisa kerjakan secara mandiri. Bisa teman pintar tulis di buku tulis masing-masing sebagai latihan soal. Di sini ada gambar peta, kemudian sudah ditentukan A, B, C, D, E sampai dengan I. Dan di situ juga sudah ada angka 1 sampai dengan 9. Silakan teman pintar cocokkan atau lengkapi menggunakan peta ya. Pertanyaan ini sudah ada, jawabannya sudah ada di petanya. Seperti itu. Oke teman pintar, untuk pembahasan materi komponen-komponen peta pada video kali ini kita cukupkan dulu ya. Pada video selanjutnya kita akan membahas atau menjelaskan materi cara menghitung skala peta. Teman pintar semuanya, supaya kalian tidak ketinggalan materi-materi terupdate dari kita, jangan lupa teman pintar dukung terus channel YouTube Kita Pintar dengan cara subscribe, like, dan juga komen, supaya aku lebih semangat lagi nih berbagi ilmu ke teman pintar semuanya. Dan tentunya teman pintar bisa memanfaatkan
media-media yang sudah aku buat di sini, seperti itu pelatihan soal dan juga materi-materi yang ada. Oke, silahkan teman pintar manfaatkan, teman pintar kerjakan latihan soalnya. Semoga dengan apa yang sudah aku bahas, teman pintar bisa lebih sedikit paham tentang materi geografi ya. Oke, see you in the next video. Terima kasih.